Anak nelayan dan ikan ajaib. Di sebuah desa kecil di tepi laut, hiduplah seorang anak nelayan. Setiap hari ia membantu ayahnya menarik jala dan menunggu hasil laut dengan sabar. Suatu pagi, saat matahari masih rendah, jalanya terasa jauh lebih berat. Bukan berat seperti penuh ikan, melainkan berat seperti menahan sesuatu yang berkilau. Di antara simpul jala, seekor ikan kecil berwarna keemasan menggelepar pelan. Cahayanya lembut, tidak menyilaukan. "Jangan takut," kata ikan itu dengan suara tenang. "Aku ikan ajaib. Aku bisa mengabulkan permintaanmu." Anak nelayan terdiam lama. Ia bisa meminta banyak hal, namun yang terlintas di pikirannya justru wajah-wajah di desanya. Permintaan pertamanya bukan untuk dirinya. Ia meminta jaring ayahnya yang sobek kembali kuat. Ia meminta perahu tetangga yang rusak bisa berlayar lagi. Ia meminta hasil laut cukup agar tak ada yang pulang dengan tangan kosong. Desa berubah pelan-pelan. Orang-orang mulai tersenyum lebih sering. Anak-anak kembali berlari di pasir. Makan malam terasa lebih hangat. Mereka berterima kasih pada anak nelayan itu, dan anak nelayan merasa hatinya penuh. Namun kabar tentang ikan ajaib tidak bisa disimpan lama. Warga mulai datang satu persatu, awalnya dengan sopan, lalu dengan harap, lalu dengan desakan. "Aku cuma minta sedikit, setelah aku, giliranmu." Kan ikan itu bisa apa saja. Permintaan pun berubah. Bukan lagi tentang cukup, tapi tentang lebih. Desa yang dulu hangat mulai terasa sesak. Orang-orang saling membandingkan. Siapa yang dapat lebih dulu? Siapa yang dapat lebih banyak? Suara tawa berubah jadi suara rebutan. Tangan yang dulu saling membantu, kini saling menarik. Anak nelayan memeluk ember berisi ikan itu. Setiap permintaan dikabulkan. Namun wajah-wajah di sekitarnya justru makin keras. Ia mulai merindukan hari-hari sederhana, saat hasil sedikit tetap terasa cukup. Malam itu, ia duduk sendiri di tepi laut. Ombak masih bersuara sama seperti dulu. "Kau bisa meminta satu hal lagi," kata ikan itu lembut. "Apapun, kau tak perlu bekerja keras lagi. Kau bisa memiliki segalanya." Anak nelayan menunduk. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Semakin mudah sesuatu didapat, semakin sulit orang merasa cukup. "Aku takut," katanya pelan. "Jika aku terus meminta, aku akan lupa bersyukur. Aku akan lupa bagaimana rasanya berusaha." Ikan itu tersenyum, bukan sedih melainkan lega. Dengan tangan gemetar, anak nelayan melepaskan ikan itu kembali ke laut. Cahaya keemasan perlahan tenggelam bersama ombak. Tak ada ledakan, tak ada keajaiban besar. Hanya laut dan keheningan yang terasa jujur. Hari-hari berikutnya tidak mudah, namun desa kembali belajar bekerja bersama. Belajar menunggu, belajar berbagi, dan anak nelayan memahami satu hal yang tak pernah diajarkan ikan ajaib. Rasa cukup bukan datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang kita syukuri.